Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, we can meet again in second time February. Now, I want to introduce myself. My name is Miss Aimariani and my nickname is Miss Yani. I am a co-parent of great student from STM Cicalengka 03. Greetings to my innovate fellow teacher, together to build our country. Now, I want to give book review again with the title Abu Nawas and Minister Abedron, published by P.T. Canisius and retold by Sugeng Haryanto. And this book has 46 pages, and my review using HR technique like this. HR technique mention ideas, learning, and insight from the story. Okay, for the first time, I will explanation about ideas. Jadi, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai ideas atau hal berkesan yang terdengar dari kisah Abu Nawas. Abu Nawas memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau lahir sekitar tahun 747 Masehi di Iran. Beliau merupakan seorang ahli sufi, seorang ahli pujangga atau disebut dengan penyair. Beliau juga dikenal memiliki karakter yang sangat jenaka, kecerdasannya sangat luar biasa, orangnya bijaksana dan juga baik kepada siapapun. Itu mengenai ideas. Yang kedua atau the second explanation mengenai insight atau hal berkesan yang terlihat dari kisah Abu Nawas ini. Tadi sudah disebutkan bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa dan juga memiliki karakter yang sangat jenaka. Nah, pada waktu itu di sebuah istana milik Raja Harun ar-Rasyid, di situ terdapat seorang menteri yang kurang menyukai keberadaan dari Abu Nawas. Menteri itu bernama Abedron. Abedron memiliki rencana untuk mempermalukan Abu Nawas di depan raja beserta para tamu-tamu raja yang akan berkunjung ke istana di pekan depan, tepatnya di hari Jumat. Singkat cerita, Abu Nawas pun mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Abedron, sehingga Abu Nawas pun mencari ide untuk menggagalkan aksi atau rencana yang akan dilaksanakan oleh Abedron. Beliau membuat sebuah ramuan tradisional yang dikhususkan atau dibuat untuk Abedron. Sebelum waktu itu tiba, para tamu raja datang. Nah, beliau mengunjungi atau Abu Nawas mengunjungi kediaman dari Abedron dan menawarkan sebuah ramuan. Pada waktu itu yang ditawarkan oleh Abu Nawas yaitu parfum yang harus disemprotkan atau yang harus dipakai ke baju Abedron yang akan dikenakan pada waktu para tamu raja datang. Kemudian Abu Nawas pun menawarkan sebuah ramuan tradisional lagi yang berasal dari kapulaga. Nah, kapulaga tersebut disebut dengan istilah kardemom. Nah, yang merupakan biji-bijian yang berkhasiat untuk membuat aroma yang dikeluarkan dari mulut Abedron akan terasa lebih wangi. Nah, kemudian Abedron pun menyetujui apa yang ditawarkan oleh Abu Nawas. Tapi dengan catatan atau dengan pesan dari Abu Nawas, tidak boleh memberitahukan kepada siapapun karena ramuan ini khusus dibuat untuk Abedron. Nah, setelah waktunya tiba, hari Jumat tiba, para tamu pun datang satu persatu. Pada awalnya, Abedron dan Abu Nawas bertemu lebih awal atau ke istana lebih awal karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Sehingga Abu Nawas pun memberikan
sebuah botol kecil yang berisi kardamom atau biji kapulaga tersebut. Nah, kapulaga tersebut tidak boleh langsung ditelan atau tidak boleh langsung dikunyah, tapi harus disimpan dulu di dalam mulut Abedron supaya bisa mengeluarkan aroma yang lebih wangi lagi. Kemudian Abedron pun menyetujui pesan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Ketika para tamu raja datang, kemudian raja dan para pengawal beserta para menteri menyambut dengan antusias para kedatangan tamu-tamu raja tersebut. Nah, raja pun bergegas untuk memperkenalkan para menteri satu persatu. Nah, giliran Menteri Abedron yang akan diperkenalkan, ternyata Abedron pun terkejut karena beliau bingung. Ingat pesan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Sampai akhirnya raja pun kaget dan heran atas tingkah laku dari menteri yang disebut yang bernama Abedron. Raja pun mendesak. Nah, setelah beberapa kali raja bertanya, kemudian Abedron pun akhirnya terpaksa memperkenalkan dirinya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Abedron akan memperkenalkan dirinya, ternyata biji-bijian atau kardamom tersebut yang ada dalam mulutnya berhamburan semuanya keluar dari mulut Abedron yang membuat suasana di istana menjadi ramai. Bahkan para tamu raja mentertawakan apa yang dilakukan oleh Abedron. Sampai akhirnya Abu Nawas menghampiri raja dan bertanya kepada raja, "Wahai raja, apakah sekarang raja mengetahui siapa yang akan mempermalukan raja di depan para tamu-tamu raja?" Raja pun hanya tersenyum dan memandang Abedron yang menunduk malu karena sudah ditertawakan oleh para tamu raja tersebut. Oke, the third explanation, penjelasan ketiga mengenai learning atau hikmah apa yang ada dari kisah Abu Nawas tadi. Yang pertama, kecerdasan dari Abu Nawas bisa kita tiru. Untuk anak-anak Indonesia, teruslah belajar dengan giat supaya bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Yang kedua, ternyata kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan lagi, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Abu Nawas kepada Abedron. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada siapapun. Mungkin itu saja untuk review dengan teknik Y-chart bulan ini dengan judul Abu Nawas dan Minister Abedron. Mudah-mudahan membuat kalian lebih excited lagi untuk mencari kisah-kisah dari Abu Nawas lainnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.